Yang berbahagia, marilah kita simak pembacaan Maudul Hasanah atau Tausiyah, karena dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsharu lakum wa idza qila anshudu fanshudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Maka dari itu, marilah kita simak dan kita dengarkan nasihat-nasihat yang akan diberikan oleh guru besar kita, yakni Al-Mukarram Kyai Haji Asy'ari Amri. Kepadanya kami persilahkan. Berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya haturkan ribuan banyak terima kasih atas jawaban salam yang penuh dengan keikhlasan. Kata orang Tangerang, jawab salamna rada heuras. Nek jere wong Jawi jawab salame rada kas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sesuai dengan heuras iman, Islam, takwa kita semuanya. Amin. Imannya tegas, Islamnya lugas, takwanya tegas, tidak mudah tergeser dan tergusur oleh situasi dan kondisi. Walaupun konon katanya sekarang ini sudah memasuki beberapa tahap kehidupan, beberapa zaman yang konon katanya terlebih lagi menghadapi zaman kondisi yang disebut dengan zamannya zaman demokrasi, zaman informasi, zaman globalisasi, zaman pusingisasi, banyak utangisasi. Kata orang Tangerang, zaman liarisasi. Kalau suaminya ndak punya duit, zamannya ganti lagi, zaman monyongisasi. Zaman situasi kondisi boleh berganti. Memang alam ini adalah alam pergantian. Itu sudah menjadi alam yang ada, bahwa alam adalah pergantian. Terserah kembali kepada alam. Mau berganti berapa ribu kali perjalanan alam dunia, silakan saja. Zaman boleh berganti, situasi boleh berganti, apapun boleh berganti. Namun ada yang wajib kita pertahankan, tidak mesti ganti. Iman, Islam, takwa, dan akidah kita pertahankan, jangan sampai ganti. Karena zaman sekarang sudah mulai merubah daripada tatanan hidup manusia, ingin ikuti zaman, merubah akidah manusia, akidah kita semua karena ikut kepada zaman. Tidak bisa, karena tradisi dengan agama sangat jauh berbeda. Agama adalah dasar kehidupan, aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan Sang Maha Kholik,
aturan Sang Maha Pencipta, sementara daripada zaman atau budaya atau tradisi adalah bagian daripada kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita secara pribadi. Maka boleh pergantian zaman dan boleh pergantian budaya, tapi tidak bisa pergantian akidah. Betul? Yang sekarang ini hampir budaya Islam sudah berubah, akidah Islam hampir saja berubah. Biarkan saja zaman berubah, tapi akidah Islamnya dan juga ketauhidan kita, keimanan dan ketakwaan kita jangan sampai robah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang memperkuat daripada ya'lu wala yu'la alaih. Islam tidak akan ada yang mengalahkan, karena Islam di atas daripada segalanya. Amin ya robbal. Boleh dong saya ngomong begitu, Pak? Ya karena saya kan punya misi, Bapak juga harus punya misi. Artinya ada yang harus kita perkuat secara pribadi dan secara agama kita. Insya Allah, karena agama yang akan bisa selamat hidup manusia dunia sampai akhirat adalah agama Islam. Di dalamnya ada iman, di dalamnya ada Islam dan juga takwa. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, salam itu doa, Pak. Umat Islam ini harus banyak-banyak doa, Pak. Itu, apalagi sekarang ini kayak begini, bicara politik lagi pusing, bicara ekonomi kacau, bicara segalanya di Indonesia kacau. Sudahlah, jangan mikirin yang jauh-jauh, Pak. Mikirin yang ada saja dalam kita masing-masing. Yuk kita mudah-mudahan selamat kita dunia, selamat akhirat tercapai. Amin. Ya, jadi salam adalah doa. Umat Islam harus banyak-banyak doa, dan doa adalah perintah Allah, wajib hukumnya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Ud'u, mendoa kamu sekalian, kata Allah, kepadaku. Astajib lakum, Allah akan mengijabah, Allah akan memberikan buat kita semua. Nah, jadi sekali lagi, doa itu, salam itu adalah doa, doa itu adalah wajib. Dan doa kita bacakan salam itu tidak ada mubadirnya, Pak. Insya Allah semuanya akan dapat kemaslahatan dan kemanfaatan. Artinya, kalaupun kita tidak diterima hari ini, mudah-mudahan besok. Kalaupun besok tidak diterima, besoknya lagi. Masih ada masa-masa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu-waktu tertentu. Satu. Kedua, kalau kita bacakan doa, memang hukumnya wajib, itu manfaat yang kedua. Dengan doa kita masuk dalam kerangka ibadah. Maksudnya, kalaupun tidak diterima doa kita, tapi kita sudah masuk dalam melaksanakan ibadah, berarti dapat catatan pahala. Amin ya Rabbal. Kenapa diwajibkan doa bagi kita? Kenapa diwajibkan ini doa bagi kita? Karena ingat, manusia punya dasar yang satu. Kalau Allah dasarnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini manusia. Manusia kemana larinya? Manusia itu tidak punya kekuatan. Manusia itu tidak punya kehebatan. Sudah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, berarti manusia ini serba kekurangan. Allah jelas mengatakan itu semua. Innal insana khuliqa dha'ifa, sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dhaif, lemah, rendah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada hebat, tidak ada, semuanya tidak ada, melainkan Allah yang maha segalanya. Betul? Maka oleh karena itu kita jangan sampai ada sombong di atas itu. Di samping itu kita jangan sombong dengan sehat kita, karena kita nggak punya sehat, yang punya sehat Allah, Pak. Jangan sombong dengan jabatan kita, tidak punya jabatan kita, sementara waktu saja kita punya jabatan, nanti diambil lagi oleh yang punya. Siapa? Allah. Ya, punya sehat, jangan sombong dengan sehatnya. Punya duit, jangan sombong dengan duitnya. Punya segalanya, jangan sombong, karena itu sementara waktu saja. Kalau ada orang yang sombong dengan jabatannya, sementara waktu. Hebat lagi jadi pejabat 5 tahun, udah 6 tahun, 7 tahun kesananya, ya nggak jadi apa-apa. Kalau ada orang yang sombong sehat sekarang, besok bisa sakit kita. Tidak ada yang hebat, tidak yang gagah itu sakit. Orang sakit sehebat apapun, ya tetap bertiduran dia, tetap dia rebahan, betul? Ngambil air juga nggak bisa, ya ngomong juga nggak cerdas. Beda lagi zaman sehat, lagi zaman sehat segala macam. Pokoknya segala macam semuanya diomong bisa, segalanya diomong. Tetapi kalau sudah sakit, mana bisa ngomong, Pak?
Nah itulah kesombongan kita tidak berlaku. Maka sombong itu bukan punya kita. Sombong adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nanya sama ibu-ibu, Bu, Allah sombong nggak Bu? Bu, saya ini ngomong nggak nyambung kali ya. Coba saya lagi nih. Sombong itu punya Allah. Sombong itu bukan punya kita. Sombong itu adalah bukan punya malaikat. Sombong bukan punya manusia. Sombong bukan punya orang kaya. Sombong adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya lagi, Bu, Allah sombong nggak Bu? Sombong Bu. Beraninya kali Ibu ya. Mengatakan Allah sombong ini berani banget ini Bu. Istri siapa ini Bu? Pak. Iya. Allah itu sombong. Kenapa Allah sombong? Karena Allah maha bisa, maha segalanya, punya modal lah. Kita sombong, apa modalnya? Kita sombong dengan set kan sementara. Kita sombong dengan jabatan sementara. Mana yang kita punya? Semuanya tidak utuh, semuanya akan kembali. Maka yuk kita sama-sama dengan peringatan menyambut tahun baru Islam. Ini menyambut tahun baru Islam, ada istilah bahasanya Muharraman, ada istilah bahasanya Asyura, betul ya? Ada Asyura, ada Muharram, ada tahun baru Islam, sama itu juga. Muharraman ya memang bulan Muharram. Asyura ya memang di bulan Muharram ada tanggal 10 Asyura. Dan juga tahun baru Islam ya memang benar ini tahun baru Islam. Karena ada yang bukan tahun baru Islam. Maka kenapa kita ramaikan sekarang? Kenapa kita syiarkan sekarang? Karena inilah kewajiban kita. Karena punya kita. Jangan sampai kita budaya yang diacak kemana-mana. Yang pada akhirnya kita tidak konsen. Yang pada akhirnya kita lepas kontrol. Budaya kita keislaman tidak sampai diramaikan. Sementara budaya yang lain kita ramaikan. Ini kebalik Pak. Maka mudah-mudahan peringatan ini khudu. Dan juga hasil. Dan juga manfaat. Dan juga kita menambah juga di dalam kesemangatan hidup kita. Bagaimana tahun ke belakang dan bagaimana tahun ke depan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Tahun ke belakang sudah kita lewati, tahun ke depan kita akan jalani. Mudah-mudahan perjalanan kita tahun yang akan datang lebih baik lagi daripada perjalanan yang tahun di belakang ini. Maka disebutlah juga hari ini atau Muharram ini bisa dihitung dengan hari muhasabah atau tahun muhasabah. Tahun baru itu tahun muhasabah. Muhasabah artinya hitung-hitungan. Dihitung kita tuh perjalanan yang sudah lampau. Tahun yang sudah kita lalui, berapa kerjaan kita yang baik, berapa hari kerjaan kita yang nggak baik, berapa waktu yang manfaat, berapa waktu yang madarat, kita hitung di belakang. Nanti hitung ke depan kita buat bekal. Kemarin kita banyak jelek, besok kita panjang umur akan lebih baik. Itulah tahun muhasabah namanya. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada tahiyatul Islam. Supaya jangan kusur, jangan taksir, supaya jangan kita ini su'ul adab. Mari kita sama-sama bertahmid kepada Allah. Untaian kata satu kata tapi aras akan goncang. Pada malam hari ini kita sama-sama bacakan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahil khaliqul wara. Ahmaduhu wa nashkuruhu mustamirra. Alladhi iddatas syuhura isna asyara syahra. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hamdan mustamirra wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun. Wa qala al-ulama'u rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihim, ya nafsi la tarhi anil amal fil birri wal adli wal ihsani fi ma'al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du.
Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Mukarram Ketua DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, yakni Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Gusdi, yang amat saya banggakan, yang amat saya hormati. Juga Ustadz Nundal Kiram, Bapak Kiai, juga Bapak RW 03 Bapak Suradi, dan juga Ketua FKM Bapak Haji Ahmad Sutihad, dan juga Wakil Ketua FKM yang amat saya banggakan Bapak Haji Ahmad Hairoji, dan juga yang amat saya hormati Wakil Ketua FKM Haji Surahman, dan juga Ketua RW 02 Bapak Muhammad Sambasi yang amat saya hormati, Ketua RW 03 Gerbang Jaya, dan Ketua daripada RW 14 Gerbang Jaya, dan juga khususnya Ketua RW 03 sebagai tuan rumah ya Pak. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan juga para sepuh, tokoh masyarakat, para kiai, para guru kita, baik yang ada di lingkungan kita ataupun yang ada di seantero dunia. Kita doakan guru kita, ulama kita, semoga panjang umur, sehat jasmani dan rohaninya, sehingga bisa membimbing kita, mengajak kita kepada jalan yang direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kenapa kita tambahin tuh doa para ulama dan guru kita, sebab ulama adalah bagian daripada kebutuhan kita Pak. Ulama adalah bagian daripada kebutuhan wilayah, kampung, negara, bahkan dunia. Karena Rasulullah telah mengatakan hal itu. Kata Rasul, katakan mautul alim, mautul alam. Wafatnya para ulama, sudah tidak ada para kiai, sudah tidak ada orang yang peduli agama, sudah tidak ada orang yang ngopenin agama. Mautul alam, nanti mati nih alam nih Pak. Yang disebut mati alam ini bukan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu pasti kehancuran yang luar biasa, yang dahsyat. Tapi yang disebut dengan kematian alam sekarang ini Pak, Bu, keberkahan sudah diangkat oleh Allah. Ketenangan jiwa sudah hampir tidak ada. Kesenangan itu hampir tidak ada. Makanya yang ada sekarang ini cari bahagia susah. Cari bahagia susah. Cari keindahan susah. Bahagia 5 hari, 15 hari kita pusing lagi Pak. Keindahan kita beberapa waktu saja hilanglah, itu musnah semuanya. Ini padahal Allah memberikan alam semesta buat kita ini jaminan hidup buat kebahagiaan. Allah tidak memberikan kita kerusakan. Allah tidak memberikan kita hidup di dunia ini dengan kesusahan. Tidak. Allah menyayangi kita dengan sesayang-sayangnya. Allah mengadili kita dengan seadil-adilnya. Allah memberikan kita dengan sepenuh-penuhnya. Kita semuanya tidak ada diberikan susah oleh Allah. Namun kenapa lagi-lagi hidup di dunia susah? Namun kenapa lagi-lagi hidup di dunia merasa tidak enak? Namun lagi-lagi apa hidup kita di dunia merasa apa? Sesak. Kenapa? Karena itu semua kita tidak mengikuti daripada aturan dan juga cara kehidupan, bagaimana mendapatkan kemuliaan, bagaimana hidup kita mendapatkan keselamatan, bagaimana mendapatkan kebahagiaan. Itu yang hampir tidak ngerti kita Pak. Sudah ditinggal itu semuanya kita. Padahal Allah beri jaminan mutlak kepada kita, tanpa kepada siapa, mutlak kepada kita khususnya umat manusia, bahwa kebahagiaan tersandar kepada ketakwaan. Kebahagiaan keselamatan tersandar muaranya kepada keislaman. Kemuliaan standarnya kembali kepada ketakwaan. Itu aja 3. Hidup kita di dunia dengan 3 persoalan ini, nyamanlah hidup kita Pak. Kan tuh anak kecil juga ada nyanyian tuh di TK tuh. Anak kecil juga ada nyanyian di TK. Kalau belum ada boleh catat tuh nyanyiannya. Hidup iman pasti aman, hidup Islam pasti selamat, hidup takwa dunia mulia, di akhirat dapatkan surga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabb alamin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Hidup iman. Kalau nggak ada iman nggak mesti aman, nggak. Kita coba aja ya, bukan dicoba, udah dijalani sama kita. Bagaimana kehidupan kita tanpa iman? Di rumah tangga kita tanpa iman, kandas tuh bahagia dalam rumah tangga.
Di kehidupan kita secara pribadi tanpa iman, kandas tuh keamanan kita, tidak ada aman kita, Pak. Karena iman bicara tentang hati. Hati adalah apa, reaktor, kata. Hati adalah kunci daripada segala langkah kehidupan manusia. Lagi bagaimana kalau konslet, ini reaktornya, Pak. Bagaimana kalau konslet, kalau rusak ini hatinya, Pak? Akan rusaklah kehidupan kita, akan rusaklah bicara kita, akan rusaklah langkah kita, akan rusaklah hati kita. Makanya kalau ahli kejiwaan, kenapa sekarang banyak sakit, stroke, tetek bengek dan sebagainya? Kenapa itu? Nah, iya, stres segala macam, karena kembalinya kepada hati. Makanya coba hidup tenang dengan iman loh. Ya, kalau kita hidup tenang dengan iman, nggak ada stres, insya Allah. Nggak ada stroke, insya Allah. Nggak ada juga penyakit-penyakit yang lain, insya Allah nggak ada. TBC nggak ada tuh. Kalau memang kita kembali kepada dasar iman dan hati kita yang berubah di dalam keimanan kita, aman. Aman tuh artinya selamat, nggak sakit. Aman tuh artinya nggak fitnah di antara kita. Tapi kalau hati kita tanpa iman, selalu fitnah di antara kita. Jangankan fitnah dengan orang lain, kadang-kadang dengan diri pribadi sendirinya menjadi fitnah kita. Jadi menfitnah diri kita, mendolem diri kita kalau sudah hatinya rusak. Betul? Kedua, kenapa manusia bicara tentang selamat adalah Islam? Kenapa bicara tentang selamat karena Islam? Karena tanpa Islam manusia tidak bakal selamat, Pak. Karena Allah Maha Adil, memberikan kita alam semesta, tidak cukup dengan alam yang ada, tetapi ada lagi pemberian yang istimewa. Bagaimana sistem dan cara mengatur alam. Kalau sudah tidak bisa mengatur alam, sistemnya sudah tidak ada, alam boleh ada, langit boleh luas, bumi hamparan bumi luas, segala macam ada di dalam bumi, jaminan makhluk Allah ada di dalam bumi, makan minum segalanya ada dalam bumi. Tapi kalau tanpa ada keselamatan, maksud iya kita akan dapat kemuliaan, dapat bahagia dan selamat kalau memang buminya tidak selamat, betul gak? Maka ayo kita kembali ke keselamatan kita. Jadi sudah cukuplah. Hidup ini iman, Islam, takwa. Selesai persoalan semuanya. Kalau bicara tentang surga juga kembali kepada iman dan takwa. Apa itu takwa? Kemuliaan. Kemuliaan artinya hidup. Iman kita diatur oleh hati kita, oleh iman hati kita. Langkah-langkah kehidupan kita diatur oleh Islam. Bagaimana cara memelihara langkah kita? Bagaimana cara memelihara hati kita? Itulah takwa. Jadi takwa adalah memelihara persoalan Islam kita. Takwa adalah memelihara tentang keimanan kita. Kalau sudah 3 persoalan kita pelihara, yakin jaminan mulia kita. Hidup dunia takwa, mulia dunia akhirat dapat surga. Mudah-mudahan ya Allah kita semuanya, khususnya komplek, di lingkungan komplek apa ini? Mohon maaf. Keroncong, ya Allah mudah-mudahan menjadi calon surga. Baru nyalon aminnya kenceng banget. Ya, baru nyalon aminnya kenceng banget ya. Alhamdulillah. Ya, padahal yang namanya nyalon itu masih 50-50 itu. Ya, bisa jadi juga bisa nggak jadi kan gitu kan. Jadi calon camat, calon lurah, pokoknya yang namanya calon itu belum pasti, Pak. Kayak ibu sekarang ini nyalon surga, oke, belum pasti juga itu berarti. Ya, tetapi insya Allah calon juga harus ada syarat. Itu baru nyalon saja, belum nyampe tuh jadi calonnya, baru balonnya saja, itu harus ada syarat. Baru balon harus ada syarat. Kenapa mesti ada syarat? Oh, itu sunnah Rasul. Itu perjalanan alam. Ini perjalanan alam. Karena alam dunia ini alam apa, Bu? Alam dunia adalah alam proses, betul? Kalau bicara alam proses, itu kembali kepada sistem atau syarat. Berarti, Bu, Pak, kita balik lagi. Kalau kita nih baru nyalon saja, balon namanya sudah ada syarat, apalagi kita mau jadi calonnya. Itu syaratnya nambah lagi nanti. Karena distandarkan oleh bahasa ulama, intapas syartu, intapal masrutu. Apa sih nyalon? Nyalon jadi punya tujuan dong. Tujuan calonnya apa, Pak? Tujuan calon itu kan jadi. Kalau kita calon surga, berarti kan tujuannya surga, betul nggak? Endingnya tuh surga. Lah, kalau endingnya surga, berarti harus ada jalan dong. Syarat lah namanya. Intapas syartu, intapal masrutu. Nggak ada syarat, nggak bakal nyampe kepada endingnya, nggak bakal sampai kepada tujuannya, betul?
Loh, Pak, wong mau masak nasi juga, Bu, ada syaratnya, Bu. Ibu suka masak nasi kan? Ada syaratnya kan? Tanpa syarat gak bakal jadi nasi tuh, Pak. Coba, masih ingat nggak Ibu syarat masak nasi? Ada berapa? Udah, jangan ngomong masalah Muharram dulu, tenang, Muharram selesai nanti. Muharram selesai, tahun baru Islam selesai, udah gampang itu mah, belakangan itu mah. Yang penting nih Ibu, ini lupa nggak di syaratnya masak nasi tuh? Lupa ya? Kalau saya nggak lupa, ya biar cepat. Syarat masak nasi itu 5, Bu. Kalau nggak ada 5 ini, gagal tuh nasi. Ayo oke, saya buktikan. Apa syaratnya masak nasi? 1, harus ada berasnya. 2, harus ada. 3, harus ada apinya. 4, harus ada wadahnya dong. Wadahnya. 5, harus ada caranya, ilmunya. Loh, iya Pak. Lah sekarang ada berasnya, enggak ada airnya, masak apa? Ibu, nek wis ono berase, ora ono banyune, itu di apa? Hah? Jadi nasi apa enggak? Sekarang sudah ada berasnya, ada juga airnya, enggak ada apinya, yang masak apa? Sudah ada juga, satu aja nggak usah banyak yang nggak ada. Udah ada umpamanya apa air, udah ada apinya, enggak ada wadahnya nih, wadah nasi, ya, wadah beras, ya wadahnya ya, entah itu apa namanya kastrol, entah itu apa, kan wadahnya. Sekarang kalau enggak ada wadahnya itu masak nasi pakai apa? Hah? Pakai peci suaminya? Enggak bisa lah, gagal tuh. Lah sekarang sudah ada wadahnya, enggak ada ilmunya juga, ya salah juga, enggak jadi juga. Lo orang gimana nggak ada ilmunya, kita masak nasi 1 liter nasinya, lo airnya itu setengah gelas, mana bisa jadi Pak? Paling juga gagal nanti nasinya nasi mentah, ya gak? Kalau sudah nasinya mentah, begitu juga kalau nasinya, kalau berasnya 1 liter, airnya 1 ember, nggak mentah, cuma jadi bubur, bukan nasi namanya. Ini masalah nanti. Ya masih suami istrinya masih baru, masih indah. Ya, nasinya kebanyakan air, kata suaminya. Ya yang, sudahlah, nggak usah risau, kan anu pengennya yang agak benyek-benyek gitu loh. Ada gitu. Kalau suaminya masih baru, masih seneng, masih indah. Masak nasinya mentah. Loh, udahlah jangan pusing-pusing, nggak masalah. Justru ini lagi ngelamun pengen makan nasi mentah ini ya. Indah lah. Indah. Jangan coba-coba kalau sudah punya anak 10, masak nasi mentah terus, masak nasi bobor terus, udah tungguin talak 3 lah. Hancurlah keluarga. Itu gagal, berarti tidak ada syarat, apalagi surga. Bayangkan nasi saja yang ujung-ujungnya jadi bau. Nasinya ujungnya bau Pak. Boleh kita buktikan, betul nggak nasi ini ujungnya bau? Kita sudah masak nasi, beres masaknya, liatin jangan dimakan setengah bulan, bau enggak? Bau. Oke, nasinya matang, sudah matang, masukin kok, dimakan, masuklah ke perut, tunggu 2 hari, keluar lagi, bau enggak? Oh, lebih parah baunya. Betul nggak? Nah itulah jadi rusak, apalagi surga yang nggak pernah rusak, apalagi surga yang nggak pernah bau. Sudah kita bayangkan berapa ratus dan ribu syarat menuju surga. Keadilan Allah, untunglah kita semuanya. Keadilan Allah tidak mempersulit hambanya untuk masuk surga, tidak mempersulit hambanya untuk dalam dapat kebahagiaan. Cukup insya Allah dengan 3 perkara, 3 syarat menuju surga tadi. Ya apa tuh? Yang pertama adalah iman, kedua Islam, ketiga takwa. Apakah betul takwa ini menjadi jaminan surga? Oh ya, Allah katakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu dong Bu, nggak enak kalau ada yang juga orang Allah gitu. Kalaupun saya nggak enak, biarin aja, biar saya seneng gitu. Orang nyenang orang kan dapat pahala juga kan? Ya, biar saya seneng Bu. Wah seneng saya kan, padahal suaranya nggak enak, tapi seneng aja deh.
jannatu uiddat lil muttaqin. Itu janji Allah, tidak pernah bohong. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Surga dijanjikan oleh Allah bagi orang yang takwa. Cuman yang namanya takwa ini kan sudah menjadi buah lalap makan ini. Kayaknya takwa ini semua orang pada dengar takwa, di majelis taklim takwa, di mana saja takwa. Cuman saya yang hanya banyak dengar takwanya saja. Di dalam takwa tuh ada apa? Kita kurang paham juga. Ibu, takwa itu menurut Imam Ghazali 3. Bu. Di dalamnya takwa itu Imam Ghazali katakan 3. Yang pertama apa? Tanzihul qalbi minad dzunub. Kalau kita bicara takwa, itu harus tanjih. Artinya bersih hati daripada dosa-dosa hati. Kenapa? Karena takwa tanpa 3 persoalan, bahwa kadzab. Kata Imam Ghazali, kita ngomong takwa tanpa ngerti 3 persoalan, bahwa kadzab. Apa kadzab? Bohong. Jadi ibu ngomong takwa. Nggak tahu 3 persoalan. Menurut Imam Ghazali, kadzab. Itu banyak bohongnya itu orang. Hanya pengakuan saja kita. Berarti bohong itu ngomong takwa. Maka kata Imam Ghazali harus ada 3. Yang pertama, tanjul qalbi minad dzunub, bersihkan hati daripada dosa-dosa hati. Dalam hati kita apa sih dosanya? Syirik. Dalam hati kita apa sih dosanya? Hasud. Dalam hati kita apa sih yang menjadi dosa? Takabur. Dalam hati kita yang menjadi dosa itu apa sih? Sum'ah. Yang menjadi dosa itu apa sih? Cemburu sosial. Ini yang dosa hati namanya, kata Imam Ghazali. Nah, bersihkan itu kalau kita ngomong takwa. Lagian juga Bu, kalau kita ngomong takwa, terus juga kita masih ada penyakit syirik, repot Pak. Penyakit syirik itu akan merusak tatanan hidup manusia. Cobalah. Kalau orang nih masih ada syirik, kalau orang ada sombong, udah, nggak beres. Rusak tatanan kehidupannya. Juga akan merusak juga lingkungan. Sifat sombong, sifat syirik itu juga akan merusak lingkungan. Penyakit syirik bukan hanya merusak lingkungan, merusak keluarga. Penyakit syirik bukan merusak keluarga saja, merusak dirinya masing-masing. Kita nih semua rusak sama penyakit syirik. Terus orang kalau udah punya penyakit syirik, beda tuh hidupnya tuh sama tetangga. Pengen tahu perbedaannya? Bu, kalau orang sudah punya penyakit syirik pasti akan beda hidupnya dengan tetangga. Apa? Pengen tahu persoalan perbedaannya? Udah kasih tahu saya. Nih, dengerin perbedaannya. Tetangga beli mobil, orang yang punya penyakit syirik beli bodrek. Beda enggak? Beda enggak hidupnya? Ya beda. Kalau begini Bu, tetangga beli mobil, kita kebeli mobil, beres tuh namanya. Kalau itu penyakit syirik itu rusak, boleh tuh diingu tuh, boleh tuh dipelihara tuh. Nah ini beda. Bedanya apa? Tetangga beli motor, orang yang punya penyakit syirik beli bodrek. Tetangga beli emas gede, tangannya ada emas ini. Ya tetangga yang punya penyakit syirik beli oskadon. Tetangga rumahnya dibangun 10 tingkat. Tetangga yang punya penyakit syirik bukan ngebangun, malah dia ngebangun rumah sakit. Akhirnya tetangga senang naik mobil baru, tetangga senang naik apalagi motor baru, naik rumahnya tingkat 10. Lah kita yang punya penyakit syirik kemana? Minum obat overdosis, bodrek, oskadon, minum semuanya. Ya 3 hari masuk rumah sakit, 4 hari ya mati. Pengumuman ibu-ibu kalau pengen cepat mati nggak usah gantung diri, ingo aja tuh penyakit syirik, nggak lama lagi insya Allah lah. Nah itu yang kedua Imam Ghazali katakan kalau kita ngomong takwa, yang kedua adalah khauf minallah ta'ala. Harus merasa rasa malu kita kepada Allah, rasa malu kita kepada. Jangan terobsesi pikiran kita dengan Pak, Bu. Dengan penyanyi-penyanyi itu, Bu. Kadang-kadang penyanyi ini bawa narasinya kemana-mana ini. Ibu kenal gak nyanyian begini nih? Malu, aku malu pada
Ini narasi apa ini? Ini nyanyian apa? Ini nyanyian rusak juga ini. Loh, ini nyanyian nggak takwa ini. Kalau nyanyian takwa bukan itu. Malu, aku malu pada Allah Ta'ala yang menciptakan kita dunia sampai akhirat. Gitulah, terserah syairnya kemana aja lah ya. Kan gitu. Lah ini malu, aku malu pada semut merah. Loh, kok kita sama semut malu ini? Sama mertua nggak pernah malu. Sama semut malu, sama Rasulullah nggak pernah malu. Sama semut malu, sama Allah pencipta kita, pencipta semut nggak pernah malu. Ini gimana ini orang ini? Nah, kita syairnya diganti ya, Bu. Kata-katanya diganti ya, Pak ya. Nggak usah malu, aku malu pada semut merah. Malu, aku malu pada Allah Ta'ala. Nah, kita harus malu kepada Allah. Yang ketiga, yang namanya takwa menurut Imam Ghazali adalah rasa senang dan bahagia menyikapi keimanan. Nih, kita nih Bu iman nih, dikasih hidayah sama Allah. Kalau tidak dikasih hidayah sama Allah, mana bisa iman kita? Islam ini hidayah Allah. Ya, takwa ini hidayah Allah. Makanya kata Rasul, hidayah Allah pelihara. Jangan sampai kita disia-siakan. Kalau tidak dipelihara, kata Rasul katakan, orang nggak memelihara iman, orang nggak memelihara Islam dan takwa, man parrafi inayatillah dakhala fi makhalibis syaitan. Siapa orang yang tidak memelihara iman, memelihara Islam dan takwa, dakhala fi maqalibis syaitan, nanti akan masuk dalam ranjau-ranjau setan. Naudzu. Kalau sudah masuk dalam ranjau setan, berarti kita akan dipedaya oleh setan. Kalau kita masuk dalam ranjau setan, mau tidak mau kita akan diatur hidupnya bersama setan. Kalau sudah diatur hidupnya sama setan, tunggu nanti kehancuran kita di alam selanjutnya, yakni alam akhirat. Naudzu. Juga yang amat disampaikan ketua panitia pelaksana dan juga para panitia semuanya, khususnya juga para donatur, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, hartanya, mudah-mudahan semuanya diterima amal kebaikan dan diberikan pahala dengan lipatan ganda pahala. Amin. Apa yang kita korbankan, harta, tenaga, pikiran, waktu juga malam ini tersita demi semata-mata mensyiarkan agama Allah melalui peringatan menyambut tahun baru Islam. Sebab apa? Tahun baru Islam ini bagian daripada syiar agama. Bagian syiar agama adalah bagian orang-orang yang muncul dan semangat ketakwaannya dan juga akan hidup baru dengan ketakwaannya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." May yu'azzim syairallah, siapa orang yang mengagungkan syiar agama. Apa itu syiar agama? Kesatuan dan persatuan. Yakin kalau hari ini tidak bersatu RW-nya, tidak bersatu RT-nya, tidak bersatu masyarakatnya, bakal jadi peringatan sekarang, Pak. Mohon maaf, Pak. May yu'azzim syairallah. Apa itu syiar agama? Kesatuan dan persatuan. Syiar agama apalagi pengajian kita ramaikan. Apa syiar agama? Fasilitas kita bangun, kualitas kita bangun. Fasilitas ibadah, masjid, musola kita bangun. Kualitasnya kita bangun. Apa itu kualitasnya? Pengajian kita ramaikan. Ya, kegiatan-kegiatan masjid kita ramaikan. Pemuda masjid kita bikin. Kegiatan masjid kita ramaikan. Itulah syiar agama. Tidak kalah pentingnya lagi, peringatan hari besar Islam pun bagian daripada syiar agama. Kenapa tidak? Karena syiar agama melalui peringatan ini di dalamnya membuka rahasia mulia, membuka sejarah mulia. Apa itu sejarah mulia? Di tahun baru Islam ini, di sana ada sejarah mulia. Bagaimana langit diciptakan, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana para nabi-nabi diberikan kemenangan, bagaimana musuh-musuh Allah diberi kehancuran. Di konteks sejarahnya di bulan Muharram. Konteks sejarahnya di bulan 10 Asyura. Insya Allah nanti saya akan jelaskan lagi.
Juga yang amat saya banggakan, yang amat saya hormati para pemuda, para pemudi, saudara muratibil acara, kru sound system juga yang amat saya hormati, kori juga yang amat hormati. Puji syukur kita kepada Allah, bersolawatlah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya menjadi umatnya Kanjeng Rasulullah, amin. Bukan hanya diakui sebagai umatnya, alhamdulillah kita diakui oleh Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai keluarga, alhamdulillah. Masya Allah, sangat beruntung kita jadi umat Rasul. Kenapa beruntung? Kita ini bukan diakui jadi umatnya saja, tapi keluarga, Bu. Keluarga. Makanya di dalam lafaz keluarga, keluarga Rasulullah itu dua. Satu disebut keluarga qorib. Apa qorib? Dekat. Dekat dengan apa? Dekat dengan nasab atau turunan. Dari mana itu turunannya? Ya dari Rasulullah. Karena Rasulullah punya putra, punya putri, oke. Putra-putrinya Rasul yang hidup dan banyak keturunannya siapa? Siti Fatimah, betul nggak? Siti Fatimah dipersunting oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Punya anak banyak, diantara yang masyhur anaknya adalah Hasan Husain, betul? Hasan Husain ini ke Rasulullah itu apa pernahnya? Cucu. Nah, oke. Nek Jawi karo Sunda ini podo. Cucu, putu, putune duwe anak meneh. Putune duwe anak meneh apa rene? Buyut, padha. Wong Banten padha buyut. Buyute duwe anak meneh, apa? Cicit bahasa umum, oke. Cicite duwe anak meneh. Olah lho cocot. Cocotmu. Nih, orang Tangerang sama orang Serang, oke? Ada orang Tangerang. Nih, buyut punya anak ngaranna Cangga. Cangga boga anak ngaranna Wareng. Wareng boga anak ngaranna Kerepek dong. Kerepek boga anak ngaranna Balung. Balung boga anak ngaranna Udeg-udeg. Udeg-udeg boga anak ngaranna teka panggih alanjung lieur. Naon ngaranna Kacang Mawur. Intinya itulah turunan Rasulullah, anak putu buyut Cangga Warengnya Rasulullah yang dapat jaminan syafaat kalau tidak keluar dari akidah. Oke, satu. Kedua keluarga baid namanya. Kalau keluarga baid itu siapa? Kullu muslimin walau kana asian. Alhamdulillah. Masya Allah. Kullu muslimin, semua muslim, walau kana asian, sungguh pun masih ada bintik-bintik dosa, sungguh pun masih ada sedikit dosa, tetap diaku sebagai keluarga. Loh, masih ada dosanya saja diakui keluarga, apalagi yang soleh, apalagi yang bersih, masih ada dosanya pun diaku sebagai keluarga. Inilah kita semua mudah-mudahan. Cuman pertahankan satu aja. Apa yang dipertahankan? Jangan sampai murtad. Kalau maksiat mah, kalau berdosa mah, manusia standarnya itu kan begitu. Jadi begini, Allah ciptakan makhluk bermacam-macam makhluk. Coba, tolong dengarkan. Satu, Allah ciptakan makhluk yang nggak pernah dosa. Siapa namanya? Malaikat. Allah lagi ciptakan lagi makhluk yang dijaga dosanya, dijaga loh. Dijaga dosanya. Siapa? Para nabi. Betul? Para nabi itu tidak berdosa karena dijaga. Mau salah, tidak salah karena dijaga. Tapi kenapa? Maksum sifatnya. Tapi kenapa Nabi Adam katanya berdosa? Lah itu katanya, kata siapa nih? Kata Al-Quran. Betul kata Al-Quran, tapi hakikatnya nggak berdosa. Kenapa disebut dosa? Karena melanggar peraturan. Betul nggak? Melanggar peraturan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat kepada pohon-pohonan. Itu larangan tuh. Adam Hawa ngedeketin, berarti melanggar, betul? Nah, pertanyaannya, melanggar ini dosa apa tidak? Balik lagi, itu larangan, jangan berdekat dengan pohon itu, jangan ngedeketi pohon itu. Sementara Adam dan Hawa ngedeketin pohon itu, melanggar apa tidak? Melanggar. Berdosa apa tidak? Sopo sih ngomong dosa? Berani kali ngomong dosa. Dari mana berdosa? Pelanggaran itu ada di mana? Di Tangerang waktu itu? Apakah di Banten tuh waktu itu? Adamnya di surga, betul.
Di surga saya tanya, ada hukum nggak di surga? Nggak ada hukum. Di surga itu bebas 008. Nggak ada hukum. Nggak ada haram, nggak ada sunnah, nggak ada makruh, nggak ada tuh. Nggak wajib, nggak ada. Maka kalau ngomong dosa, itu sejarahnya Yahudi, itu sejarahnya Kristen. Kalau orang Kristen, Adam itu berdosa dan kita ini adalah disebut warisan dosa. Kan begitu? Warisan dosa itu neruskan daripada dosanya Nabi Adam. Gitu katanya. Nggak bisa lah, karena memang Adam itu waktu itu di TKP-nya adalah surga. Kalau TKP-nya surga, nggak ada hukum. Kalau nggak ada hukum, berarti ayatnya nggak salah. Memang itu betul ayatnya, tetapi hakikatnya Adam tidak berdosa. Masih kurang paham kita semua ini sebetulnya, masih ngambang. Tapi oke, saya larpen lagi. Tuh, buktinya Nabi Adam kan bertobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, berarti Nabi Adam berdosa dong. Karena di situ bertobat, betul? Berdosanya kenapa? Merasa dosa. Rabbana, wahai Tuhanku, dzalamna, saya mendolimi diri saya ya Allah. Pribadi saya dolimin, saya rusak, saya ini berdosa ya Allah. Kalau Allah tidak ampuni saya, bagaimana saya ya Allah? Nangis, nggak tanggung-tanggung tuh. Tobatnya, minta ampunan dosanya 40 tahun, nggak tanggung-tanggung. Itulah membuktikan kenabian. Nabi dengan kita pasti berbeda. Untuk membuktikan perbedaan, itulah para nabi. Yang namanya para nabi, jangankan berdosa, tidak berdosa pun merasa berdosa. Itulah nabi namanya. Bedalah dengan kita. Kalau kita sebaliknya, jangankan tidak berdosa, banyak dosa pun tidak merasa dosa. Ayo akui. Betul nggak kita nggak merasa punya dosa? Nggak punya dosa. Padahal mulai dari kita memejamkan mata sampai mata melotot kembali, hitung dosa itu udah banyak banget. Apalagi mata kita melotot dari pagi sampai malam, melotot terus. Coba tolong hitung berapa dosa mata yang sudah ibu lakukan. Berapa dosa mulut kita yang kita ucapkan. Berapa semua kesalahan-kesalahan badan kita yang sudah kita lakukan. Semua bertumpuk dengan dosa, tetapi hati tidak merasa dosa. Inilah manusia. Maka standar, kembali lagi. Satu, tadi Allah ciptakan bahwa yang tidak berdosa adalah malaikat. Yang kedua, yang dijaga tidak pernah dosa adalah para nabi. Yang selalu salah terus, iblis. Yang standar keempat, manusia ada salah, ada benar. Betul? Kalau ada salah, ada benar. Inilah manusia. Makanya kalau merasa ibu jadi manusia, ada salah, ada salah, ada. Cuman tolong sikapi salah dan benarin. Karena kalau kita tidak bisa menyikapi salah dan benar, kita salah kaprah nantinya. Maksudnya, kita ini ada salah, ada benar. Cuman sayang tidak bisa menyikapi. Dikala salah, ndak rumah saya salah. Dikala benar, cek orang Tangerang, pang bener nak. Kan salah juga ini. Kalau orang tidak merasa salah, manusia tidak merasa salah. Salah itu. Justru orang yang merasa salah itulah orang yang benar. Kalaupun dia salah. Tapi kita sebaliknya, kadang-kadang betul kita ini ada salah, ada benar, tapi sayangnya dikala salah enggak pernah mengenal salah. Perasaan tuh benar terus. Dikala kita benar, wah sombong dengan kebenaran. Kalau orang sombong dengan kebenaran, pasti dia akan salah. Kenapa? Betul, waktu itu benar, cuman hari itu saja karena sombong dengan kebenaran, besok tunggu kalau nggak ada kehancuran. Tapi kalau orang merasa benar dan benar itu adalah semata-mata dari Allah, alhamdulillah, puji syukur kita atas diberikan kebenaran, yakin besok-besoknya kita akan ditambah lagi benar oleh Allah Subhanahu. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi, kita ini kalau ditarik turunan ke Kanjeng Nabi nggak bakal nyambung, Pak. Karena kita ini keluarganya keluarga Baid. Aparnya Baid? Jauh. Jauh dari mana? Jauh dari turunan. Boleh hitung sama ibu sendiri. Betul nggak kita ini jauh dengan Rasulullah? Jauh. Apalagi lihat wajah-wajahnya kayak begini nih.
Ini bukan tipe-tipe wajah Rasulullah ini. Ya, termasuk saya sendiri nih kayaknya nggak bakal nyambung sama Rasulullah. Saya sudah hitung sendiri, Bu. Saya punya bapak, bapak saya punya bapak lagi. Bapaknya punya bapak, bapaknya punya bapak lagi. Bapaknya lagi punya bapak lagi. Terus saya ngelamun. Oh, saya nggak nyampe ke Rasulullah. Suka ngelamun saya. Jangan-jangan saya ini ke Fir'aun ini. Bu, Ibu, kalau kita nanti dihitung keturunan Fir'aun, Bu, Ibu mau nggak jadi turunan Fir'aun? Saya nggak mau. Kalau Ibu mau terserah. Tapi kalau saya nggak mau, saya ya, kalaupun iya saya ini ke Fir'aun turunannya, saya nggak mau jadi turunan Fir'aun. Sepakat? Sepakat. Nggak mau jadi turunan Fir'aun, sepakat? Kalau saya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak di sini semuanya turunan Fir'aun, marah nggak sama saya? Ulo marah sama saya nggak mau dimarahin. Oh, berarti ibu ini sepakat bukan turunan Fir'aun. Cuman sayang turunannya nggak mau, warisannya doyan. Iya, turunannya nggak mau tapi warisannya doyan. Apa warisan Fir'aun? Syirik. Apa warisan Fir'aun? Sombong. Apa warisan Fir'aun? Hasud. Apa warisan Fir'aun? Fir'aun adalah, kalau bahasa ininya tuh apa namanya, cekurang Sunda mah adigung adiguna. Gede hulu mah akur. Gede hulu padahal mah sakit gitu nah hulu nama. Ngan eta digedekeun mah huluna, horeng mah kalakuana kurang ajar. Nah, gegedeun. Naudzubillah, mudah-mudahan kita ini enggak sepakat, enggak seneng, enggak ridho dikatain turunan Fir'aun. Alhamdulillah. Juga jangan mau kita banyak diurusin tuh warisannya, jangan. Kita jauhkan lagi itu daripada turunan, juga daripada warisannya. Oke, sekarang kita bulan Muharram. Ada apa di bulan Muharram? Allah sudah berikan ayatnya buat kita nih. Walladzina amanu wa hajaru fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ternyata di bulan Muharram ini kita diberi tugas sama Allah, Bu. Apa tugas kita? Walladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang diingatkan sama Allah hanya orang yang beriman, Bu. Alhamdulillah kita nih diingatkan sama Allah. Apa yang harus kita ingat? Di bulan ini, di tahun inilah hajaru. Ayo pada pindah, Bu. Pindah. Pindah itu ada dua. Ada pindah hakiki, ada pindah majazi. Artinya ada pindah secara bahasa, ada pindah secara perilaku. Jadi pindah yang tadinya pelit, lawanan pelit apa itu? Lawanan pelit apa? Ya, pindah itu maksud. Yang tadinya kita enggan sholat, enggak semangat sholat, ayo pindah dong, pindah supaya semangat sholat. Itu maksudnya. Yang tadinya kita suka marahan sama suami, pindah, besok enggak sama marahan lagi. Yang tadinya ngambek terus sama suaminya, ayo bulan tahun baru ini pindah kita. Yang tadi tukang ngambek sama suaminya, ayo pindah, berhenti, jangan ambekan. Ya mati. Ya, yang tadinya kita sulit cari rezeki, repot, perasaan sesek, ya Allah mudah-mudahan pindah. Hajaru, hijrah. Seperti hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi. Seperti hijrahnya alam yang tadinya belum ada langit jadi ada bumi. Tidak ada langit, tidak ada bumi, alam ini hijrah. Yang tadinya Fir'aun gagah, musuh Allah hebat, hijrah di tahun ini, di tahun baru Islam ini, hijrah dari kehebatan, dari kemenangan menuju kekalahan bagi mereka musuhnya Allah. Tapi bagi kita sebagai umatnya, bagi kita sebagai hambanya, justru hijrah dari jelek ke bagus, dari pelit ke solid, ya kan? Dari tukang serakah, dari sombong, dari tawadhu, yang tadinya kekurangan jadi serba cukup,
Itulah pindahnya kita yang baik-baik. Karena memang bulan tahun Islam ini, tahun baru Islam ini adalah tahun kita, tahun umat Islam, maka wajib ramaikan oleh kita. Hajaru wajahadu, dan kita berjihad. Bu, ibu, resiko daripada hijrah itu repot seperti Rasulullah. Rasulullah punya kemenangan di tahun baru Islam ini karena pindah dari Mekah ke Madinah, betul? Dan hijrahnya Rasulullah itu ada yang secara soheh, ada yang secara mutawatir, ada yang tidak mutawatir. Ada yang disebut sejarahnya mutlak, ada yang disebut sejarahnya nggak mutlak. Seperti begini, Nabi Muhammad SAW tuh hijrah ke Taif. Padahal hijrah ke Taif, tapi itu jarang diceritakan hijrah ke Taif. Ada juga yang menceritakan hijrah ke Taif itu dengan beberapa hari. Ada yang mengatakan 3 hari. Ada juga yang mengatakan kau 5 hari. Itu hijrah tuh. Maka tidak dibukukan. Jarang dibukukan, jarang diberikan sejarah bahwa hijrahnya Kanjeng Nabi ke Taif. Kenapa? Kedua karena kegagalan. Karena hijrahnya dari Mekah ke Taif, itu Kanjeng Nabi Muhammad disebut gagal. Kenapa gagal? Ancur-ancuran Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad ditimpugin. Nabi Muhammad apa lagi? Nabi Muhammad dirusak. Nabi Muhammad dihancurkan. Nggak jadi tuh pindahnya. Pindah lagi ke Mekah. Setelah di Mekah ada perintah hijrah ke Madinah. Nah, sampai sekarang Madinah aman. Sampai sekarang Madinah nyaman. Karena dasarnya perintah hijrahnya Rasulullah oleh Allah suruh pindah ke Madinatul Munawwarah. Kemenangan Rasulullah ada di situ, kesuksesan itu. Resikonya mau dibunuh Rasulullah. Resikonya di perjalanan berapa ratus kilo, panas terik matahari. Terus sampai di sana memang diterima oleh Ansor, tapi setelah itu dikejar lagi sama Abu Jahal. Oh, luar biasa. Hijrah itu resikonya. Seperti kita. Hijrah, Bu, yang tadinya jahat jadi nggak jahat. Itu pindahnya repot. Ibu ndak baik sama suami nih, hijrah supaya baik. Nah, mau ngebaikin suami nih repot banget. Nah, maka mudah-mudahan kita dengan hijrahnya tahun baru Islam, hijrah juga kitanya, bu, kelakuan kita, amin. Hijrahnya rizki kita, amin. Hijrahnya dalam kehidupan rumah tangga kita. Hijrahnya dalam kehidupan masyarakat kita. Dan hijrahnya kehidupan bernegara kita. Sekarang ini negara lagi hancur gara-gara MBG apalah nggak ngerti saya. Pokoknya itu aja lah, Pak. Rahasia umum ya kan. Mudah-mudahan nih hijrah. Ayo, kalau peringatan semuanya insya Allah hijrah. Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Otomatis hijrah kita harus dengan harta. Ya, wa anfusihim, dengan diri kita, Bu. Makanya kalau mau hijrah, diri kita ini diomongin sama kita. Bu, kalau saya ngomongin ibu, kalau saya marahin ibu, sudah ada resiko tuh pasti. Satu resikonya diterima sama ibu atau tidak, satu. Yang kedua, kalaupun diterima, Bu, agak marah dulu. Tapi kalau ibu nasehatin hijrah sama diri sendiri, insya Allah aman, Bu. Bu, ibu kalau hijrahnya diperintah sama suaminya, jangan begitu dong, mah. Begitu nggak baik. Coba sih yang baik orang. Belum tentu menerima, marah duluan. Betul? Coba, enaknya bagaimana, Bu? Pengen nggak dikasih solusi sama saya? Solusinya, marahin aja ibu sama ibu. Marahinlah ibu sama ibu. Artinya marahin diri sendiri. Kok kayak wong edan ya? Marahin sendiri. Oh, enggak. Itu orang waras itu. Orang sehat itu namanya. Karena apa? Ulama sudah berikan gambaran sama kita. Nih, dengerin kata ulama. Ya nafsi, la tarhi anil amal fil birri wal adli wal ihsani fi ma'al. Itu ngomongin diri tuh. Ngomongin marahin sendiri. Ya nafsi. Kaki, marahin sendiri. Kaki, lu tolol ya. Kalau lu diajak ngaji, repot lu mah susah. Kalau lo diajak piknik kenceng lo. Marahin siapa tuh? Marahin kaki sendiri lo, monggo. Siapa yang marah? Ya ibu. Lah terus nanti resikonya ya ibu. Kalau dimarahin sama suaminya kacau itu. Mama, kakimu enggak baik.
Kurang ajar tuh kakimu. Kakimu kalau buat ngaji susah kakimu. Tapi kalau kakimu buat piknik ini gampang banget kalau ngelakanya. Kakimu tolol tuh mama, waduh marah itu. Marah hancur-hancuran tuh marah. Tapi omongin sendiri, ya nafsi kaki yang bener lo hidup ya. Coba ngelangkah dalam kebaikan. Terus apa lagi? Pantat. Boleh dimarahin sama ibu pantat. Pantat, lo emang gede pantat ya. Tapi lo kalau ngaji roboh terus lo. Bu kalau ibu lagi ngaji suka roboh kan? Iya suka gitu tuh. Gitu. Padahal pantatnya gede. Tapi kalau ngaji gak ada kekuatan tuh. Tapi kalau pantat diajak nonton YouTube 4,5 jam nggak roboh-roboh. Bener kan? Ayo marahin sendiri. Jangan banyak resiko orang lain. Kesian tuh sama ustad. Kesian sama kiai. Marah-marah terus ngedenger enggak. Gitu. Malahan belum menerima juga marah duluan. Ayo kita sama-sama marahin diri sendiri. Itu ulama sufi yang ngatakan itu. Ya nafsi la tarhi anil amal. Otak. Lo mikirin dunia terus ya. Pikirin akhirat. Emang hidup ini dunia doang. Emang nggak mati lo. Mati. Nanti kalau mati gimana lo? Marahin tuh otak. Ya, jangan mikirin dunia. Bahkan nasihati tuh otak ibu. Dunia itu kan fata morgana, Dek. Gitu loh. Dunia itu fata morgana. Keindahan, keasikan, ketenangan. Itu pandangan doang. Hakikatnya pusing yang ada. Nih, contoh. Ibu lagi gak punya duit, bapak lagi gak punya duit, bapak lagi bangkrut, betul gak? Lagi bangkrut, ibu suka ngelamun. Aduh, kalau saya ini banyak duitnya lagi, kayaknya seneng. Semua orang duit seneng, dunia seneng, harta seneng, bohong itu. Semakin banyak harta, bukan semakin banyak seneng, tapi semakin banyak pusing tuh. Ngitung duit pusing. Nah sekali hilangnya lebih pusing lagi. Kalau tidak dipagari dengan nasihat pribadi kita. Ayo kita sama-sama. Wahai otak. Lo boleh berpikir dunia. Tapi dunia buat bekal akhirat. Lo boleh berpikir dunia. Yang banyak harta. Tapi buat bagi-bagi di akhirat dong. Begitu. Ini tangan. Omongin ini tangan. Ya nafsi la tarhi anil amal. Lo tangan pelit amat, lo kalau sodako susah banget. Coba sekali sodako. Ini kalau menerima kamu kenceng, kalau gini enggak kamu. Bu, kadang-kadang mau sodako dihitung dulu. Sodako enggak. Lu sodako, sayang ya sodako. Balik lagi. Enggak sodako. Berarti enggak memalu dong. Balik lagi. Jadi muter-muter, hitung lagi. Nah, udah kehitung tuh. Kecil gede, kecil mah malu dong. Coba gede mah sayang. Akhirnya kecil gede enggak. Hitung terus. Padahal kalau sodakoh mangka ada tuh dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bulan Muharram nih bu. Sodako bulan Muharram 1 hari itu sama dengan pahala sodakoh kita 1 tahun. Balik lagi. Sodako 1 hari nih di bulan Muharram nih. Ya 1 hari nih. Malam apa nih? Hari apa besok? Minggu. Oke. Besok tuh kita sodako 100.000 nih. Sodako. Nah itu bagaikan kita sodako 1 tahun. 1 tahun tuh 100.000 terus sodako. Padahal mah 1 kali doang tuh. Sama dengan itu ganjarannya. Apa dasarnya? Maja'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha. Manja abil hasanah, siapa orang yang mendatangkan 1 kebaikan, 1. Falahu asyru amthaliha, maka dalam 1 kebaikan akan dilipat gandakan daripada 10 kali lipat. Ini kita jarang-jarang dipikir nih 10 kali lipat kayak apa. Oke, sekarang kita belajar aljabar lagi ya Bu, Pak. Walaupun ibu sudah kuliah dulu, udah lulus, udah SMP, udah SMA, udah kuliah, pada lulus matematika, pada pinter-pinter. Sekarang boleh hitung lagi matematika. Kita belajar matematika. Adik-adik, mari kita belajar matematika. Oke. Falahu asru amsal.
Falahu asru amsal itu berarti kali hasil kali. Kali hasil kali, oke. 1 kali 1 berapa? 1, oke. Setelah 1 itu ada bilangan apa? 2, oke. 2 kali 1 sama dengan 2, oke. Nah nanti kali hasil kali, berarti nanti ketiga kalinya jangan 2 kali 1 lagi dong. Hasil kalinya yang dikali 2 kali 2. Nah 2 kali 2 berapa? 4. Jangan ngitung kali nantinya keempat kalinya 3 kali 4, jangan. 4-nya kali 4 berarti 8. Nah keempat 14, 16, oke. 16 udah berapa kali tuh? 4 dong. 4 kali, oke. 16 kali hasil kali, 16 kali 16. Mulai error. Ayo. Itu baru 5 kali, 16 16 kali 16. Berapa? Cepat. 100. 136. Oke, ke 6 kali 136 kali 136. Ayo cepat. Biar cepat sekian, oke? Sekian kali sekian. Ya 2 kian. Habis lagi. Itu belum sampai 10, udah repot ngitungnya. Nah, ibadah kita tuh perbandingannya itu, Pak. Masa iya 1 hari sama dengan sedekah berapa? 1 tahun nggak berhenti. Ini dari mana? Loh, ini bukan ilusi, ini bukan ilustrasi, ini bukan otak-otakan, tapi dasar Allah katakan dalam Al-Quran. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Itulah rahasia Allah. Kenapa Allah melipat gandakan dengan ratusan dan ribuan jutaan pahala kita? Karena Allah memuliakannya di bulan Muharram ini. Allah saja yang bikin memuliakan. Lo kita yang dibikin gak pernah memuliakan. Gimana ini, Pak? Malah kita kadang-kadang dibalik. Karena kita udah tidak paham lagi dengan sejarah Islam. Karena kita sudah fanatik lagi tidak mengenal sejarah Islam. Yang pada akhirnya kita kecolongan sejarah. Tahun baru Islam adalah tahun kita umat Islam. Betul? Produknya produk Islam. Betul? Sekarang kenapa kita masih mending senang memperingati tahun di luar Islam? Apa itu tahun luar Islam? Masehi. Kenapa Masehi itu disebut tahun luar Islam? Karena Masehi produknya Romawi. Romawi adalah agama pagan. Agama pagan penyembahannya dewa. Lah, setiap perayaannya itu 1 Masehi itu adalah mereka memperingati sang dewa-dewa yang didewakan oleh mereka. Siapa itu dewanya? Karena supaya simpel, karena dewanya banyak, Tuhannya banyak. Oke, kita simpulkan saja. Dewa Janus. Dewa Janus itu adalah dewa gerbang. Dewa gerbang itu juga dewa muka 2. Artinya Tuhannya mereka orang Romawi adalah dewa Janus. 1 Masehi, peringatan dewa Janus. Orang-orang Romawi ramaikan itu 1 Masehi. Korbankan harta, tenaga, dia rame-rame, setiap kota, setiap pantai-pantai, dia hiburan, dia bersyukur dengan dewa Janusnya. Pertanyaan hari ini, pertanyaan sekarang saya ini, kenapa kok umat Islam yang lebih ngeramein tahun baru Masehi? Dari mana alasan Bapak dan Ibu? Sehingga tahun baru Masehi itu kayaknya wajib bener ibu-ibu itu peringatan. Dengan peringatan yang sederhana kah, peringatan yang hura-hura? Sampai-sampai ibu saking nggak mau ketinggalan dengan meramaikan tahun baru Masehi, sampai-sampai harus bakaran jagung. Bener gak? Harus bakaran ayam. Itu kayaknya harus banget itu. Kalau nggak bakaran jagung, bakaran ayam, itu sama suaminya udah kacau dah. Ya Allah Karim, mulai sadar kita sekarang. Ayo, tahun baru Islam, tahun baru Masehi, betul bukan punya kita. Karena memang produknya bukan produk kita, produknya Romawi. Saya khawatir dengan hadis Rasulullah, Pak, kesepuhan Kiai. Hampura, mohon maaf.
Man tasabbaha qauman fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai mereka. Mereka itu tanda kutip berarti kan apa itu di luar Islam ya? Mereka orang kafir. Fahuwa minhum, maka kita masuk golongan mereka. Ini yang saya khawatirkan. Makanya sudahlah, jangan beralasan tahun baru Masehi. Berhenti, nggak usah meramein. Ini ngeramein malah gedean modalnya tahun baru Masehi. Piknik aja berapa itu? Piknik jalan-jalan, berapa jalan-jalan Bu? Hitung Bu. Ini pura-pura nggak tahu nih Bu. Pura-pura bego nih Bu. Padahal ibu yang doyan kali ya. Ya Allah, sampai-sampai paling enggaknya itulah bakar-bakaran apa tuh? Bakar jagung, bakar ikan. Udahlah, tahun lagi, mudah-mudahan kita panjang umur, ndak usah kita bakar-bakaran jagung, kurang seru Pak. Kurang seru. Ya, bakar rumah, setuju. Pas banget ini. Bakar, maksud saya itu bakar rumah biar rame. Ya karena memang konyol Pak. Kenapa konyol? Coba hitung peringatan tahun baru Masehi yang hancur umat Islam. Berapa ratus pemuda Islam yang hancur di jalanan? Hayo. Berapa perawan-perawan Islam yang debol tuh di bulan Masehi itu? Berapa ratus kondom tuh yang payu tuh yang laris? Ya Allah Karim, hancur umat Islam ini karena memang nggak paham dengan budaya. Malam ya'rif syarra yaqa'ufi. Siapa orang yang tidak tahu paham dalam kebenaran, itu tidak tahu salah, tidak tahu benar. Kalau itu salah, nggak tahu salah, orang pasti ada dalam kesalahan. Kenapa umat Islam ini pada meringati peringatan tahun baru Masehi? Kenapa? Karena kita umat Islam tidak paham sejarahnya tahun baru Masehi. Oke, sekarang sudah paham. Sejarah tahun baru Masehi adalah produk Romawi. Romawi agama pagan penyembahan dewa. Berarti memperingati tahun baru Masehi sama dengan memperingati dewa Janus. Setelah Romawi terkubur, masuklah ke zaman Isa. Yesus namanya. Nah, itulah tahun baru Masehi adalah tahun kelahiran Yesus Kristus. Ada lagi agama yang lain, ada penyembahan api. Penyembahan api itu dewa api. Dewa api itu diperingati 1 Masehi. Dari beberapa agama luar, semua peringatan kebanggaan ada di Masehi. Oh, loh kita kenapa masuk? Masuk di dalamnya, enggak usah lah. Kalau mau bikin petasan, kalau kita mau bakar petasan, ayo tahun baru Masehi, tahun baru Islam. Biar, wah ini ada apa? Tahun baru Islam. Ya ini pada beli petasan tahun baru apa? Masehi. Ada yang kena tangannya tuh. Terus pakai trompetan tuh. Pada beli trompet tuh. Rame. Apalagi jam 12 tuh. Mulai tuh di wali kota. Di kabupaten, di wali kota, di Polres, di Polsek. Bunyi itu serino. Mulai trompet. Saya pusing Pak. Kenapa pusing? Saya khawatir Pak. Kenapa khawatir? Trompet itu malaikat yang suka megang trompet. Malaikat siapa? Israfil. Kan ada nyanyian itu. Ya. Israfil. Ya, saya khawatir. Saya bukan ngelarang Bu, tapi saya khawatir. Kalau kita seneng nepusin trompet, takut ada yang ikut-ikutan siapa? Takut Israfilnya ikut-ikutan. Kata Israfil, gua juga punya nih. Ya kan? Nah kita nih tahun baru Masehi, kan bising tuh malaikat tuh. Kata Israfil, pusing gua mau dengerin. Emang gua kagak punya? Angkat dia kepunya dia. Ayo, saya khawatir jatuh. Waduh, hancurlah semua nih. Ini rupanya ibu nantangin Israfil juga nih. Mulai berhenti besok ndak usah beli trompet tahun baru Masehi. Oke? Mohon maaf ya, petukang trompet, pedagang trompet. Maaf, agak bangkrut sedikit gak apa-apa. Ya, kita kembali lagi peringatan tahun baru Islam. Mari kita semangati dengan hijrah kita. Amin. Tahun baru Islam, mari kita semangati dengan jihad kita. Amin. Kenapa kita semangati itu?
Karena apa? Ulaika a'zamu darajatan indallah. A'zamu darajatan indallah itu adalah kemuliaan pangkat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita sudah diangkat pangkat oleh Allah, wa ulaika humul faizun. Kita akan masuk golongan orang-orang yang beruntung. Kenapa kita beruntung? Kalau pedagang beruntung itu berarti pedagang yang cerdas, yang suka bisa ngitung-ngitung modal, betul nggak? Kalau itu juga kadang-kadang yang bisa ngitung modal, yang cerdas masih gagal tuh dagang. Nah, kita juga sama. Kalau kita pengen masuk ke dalam orang-orang beruntung di dalam masa-masa sekarang ini, terutama adalah satu Hijriah, maka yuk pandailah ngitung-ngitung keuntungan hidup kita di dunia ini sekarang. Ayo dihitung, modalnya berapa, modal yang baiknya berapa, modal yang jeleknya berapa. Nah, supaya nanti akan ada keberuntungan ke depan. Tinggal kalau ke belakang kita jeleknya sekian, ayo ditutup dengan ke depan kita mudah-mudahan panjang umur, kejelekan kita ditutup dengan tahun yang akan datang. Itulah hijrah, itulah peringatan tahun baru Hijriah. Mungkin itu saja yang perlu sampaikan karena waktu jualah yang membatasi. Saya hampir 2 jam bicara. Kalaupun memang bicara saya banyak, tetapi yang pasti bukan banyak yang benar, yang pasti banyak salah daripada kebenaran. Tapi kalaupun kesalahan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada dalam kebenaran, ya Allah, mudah-mudahan kebenaran ini ditambah dan menjadi modal dalam kehidupan kebenaran kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Biridhoillahi taala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkalimat oleh Allah Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Ya dal jalalil ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallim imanana wa sallim islamana. Allahumma sallimna min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin farja wa likulli dhaiqin makhraja wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala ali qada hajatina wa hawaijid dunya wal akhirah li khusun hawaiji hadzal zaman li hawaiji hadzal qaryah nas'aluka al barakah was salama fi dinina wad dunyana wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'ir rizqi wal futuhat ya basitul ladzi yabsutur rizqa liman yasha'u bighairi hisab ubsut alaina rizqan wasi'a min kulli jihatin bighairi minnati mikhlaq mahdub bimahdi karamika bighairi hisab. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya aliyu ya kabir ya alimu ya qadir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir. Allahumma farijal hammi wa kashifal ghammi wa mujibad da'watal muddarrin rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma anturhimana farhamna bi rahmatin tughnina biha ar rahmati man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafaru ya rabbal alamin ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minad dhulumatin nur akhrijna ya Allah minad dhulumatin nur akhrijna ya Allah minad dhulumatin nur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.